pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baik, pada teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai belajar hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Adinda, Bu. Kemana Adinda? Sakit. Terus siapa lagi? Kamelia. Mana dia? Izin, Bu. Dede Bu sakit. Apa? Dede bolos Bu. Dede apa, Bu? Kemana dia kok bolos? Nggak tahu, nggak ada Kantor penanganan. polisi katanya. Apa tuh kantor polisi? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Ini tadi ada guru ya yang masuk ke sini. Ada, Bu. Belajar apa kalian? Malaikat. Tentang malaikat. Adab terhadap orang tua dan guru. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Jadi, Allah itu mewajibkan bagi setiap hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah memposisikan berbakti kepada kedua orang tua itu nomor 2. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mempunyai akhlak yang baik terhadap kedua orang tua. Itu adalah hal yang sangat penting ya anak-anak. Karena apa? Karena orang tua adalah orang yang pertama sekali mendidik kita, mengajarkan kita, merawat kita, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan kedua orang tua juga itu adalah orang pertama yang mengenalkan kita ke dunia dari kita kecil sampai kita dewasa seperti saat ini. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW itu mewajibkan bagi para umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi begitu pentingnya kita sebagai manusia berbakti kepada orang tua. Dan ada hadisnya juga anak-anak yang menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Bagaimana sih kita tahu cara berbakti kepada orang tua itu yang baik? Ada yang tahu? Tidak berkata kasar, Bu, dengan orang tua. Nah, iya. Tidak membantah Tidak kedua orang membantah tua. Oke, pinter ya. Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu yang pertama, kita harus menyayangi dan mencintai kedua orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? nih? Kami dari WC. Oh iya, silakan duduk. Makasih, Bu.
berjasa kepada kita selama 9 bulan. Kita dirawat di dalam kandungan ibu kita agar kita tidak kenapa-napa. Yang telah mendidik kita dan telah mengajarkan kita cara membaca dan mengajarkan kita untuk cara menulis, yang mengajarkan kita cara berbicara dengan baik. Terus yang kedua itu kita mendoakannya. Jadi tugas kita sebagai anak itu harus mendoakan kedua orang tua, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Tadi pagi, apakah ada yang sudah mendoakan kedua orang tuanya? Ya, setiap sholat kita selalu mendoakan kedua orang tua kita ya. Ya. Yang ketiga ada menanggapi perintahnya. Nah, kadang kita kalau disuruh sama orang tua itu selalu ngeles. Ini kita harus menaati perintah dari orang tua ya. Misalnya kayak, nah beli kecap gitu, itu harus segera dilaksanakan ya, jangan ditunda-tunda lagi. Untuk menaati perintahnya itu termasuk perbuatan yang mulia. Terus yang keempat ada bertutur kata lembut. Adab kita terhadap orang tua itu berkata lembut, tidak boleh kita ngomong kasar di depan orang tua kita, apalagi sampai mencaci maki kedua orang tua kita. Allah sangat melaknat ketika kita seorang hambanya tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kelima itu ada lemah lembut. Lemah lembut di sini artinya kita tidak berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Nah itu tadi adalah membahas tentang adab terhadap kedua orang tua kita. Dan ibu mau kalian mengamalkannya nanti di rumah ya nak ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah itu sangat menyayangi dan mencintai seorang hambanya jika ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita akan belajar tentang adab terhadap guru. Guru itu anak-anak orang tua kedua kita setelah orang tua yang ada di rumah. Guru itu sangat berperan dalam kehidupan kita nak, karena guru itu adalah orang kedua yang mengajarkan kita, mendidik kita tentang ilmu-ilmu yang biasa sampaikan. Sosok guru itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita nak. Dan kita itu selaku muridnya harus tahu sikap apa aja yang kita lakukan terhadap guru. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati. Nah ini wajib ya bagi kita seorang siswa atau murid menghargai dan menghormati. Ketika kita menghargai atau menghormati, maka kehidupan kita itu kedepannya akan lancar ya nak, dan akan sukses baik dunia maupun akhirat. Yang kedua itu tidak mencari-cari kesalahannya. Tidak mencari-cari kesalahannya. Nah kita selaku murid itu tidak boleh mencari-cari kesalahan guru ya, ataupun kejelekan guru, tapi kita harus mendoakannya dan
mendoakan yang baik dari sosok guru tersebut. Yang ketiga yaitu menaatinya. Menaatinya dalam bahasa ini adalah kita itu ambil hal yang baik aja, yang positif ya. Contohnya jika seorang guru itu melakukan perbuatan maksiat, maka kita itu harus menjauhinya. Nah, tapi jika guru itu mengajarkan kita kebaikan, kita harus mencontohnya. Yang keempat, mendoakannya seperti adab terhadap orang tua tadi ya. Terus yang kelima itu beretika. Misalnya ada guru di depan nih, kita mengucapkan salam, kita menyapanya. Dan kalau misalkan beliau itu jalan duluan di depan kita itu tidak boleh mendahuluinya ya. Karena itu perbuatan yang baik. Contohnya yang beretika. Nah, kita sudah membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Semua udah paham ya? Paham. Nah, Ibu mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi. Tapi sebelumnya Ibu menyimpulkan, apakah ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, dari kesimpulan ini adalah kita sebagai anak itu harus baik dan menghormati kedua orang tua kita harus menaatinya, kita harus mendoakannya, karena Allah itu sangat mencintai hambanya. Ketika hambanya itu berbakti kepada kedua orang tua, dan dari adab terhadap guru tadi kita harus menghormati, mendoakannya, dan tidak mencari-cari kesalahannya. Baik, itu penjelasan dari Ibu. Karena waktunya sudah habis dan sudah siang juga. Kalian lapar ya kan? Iya, Ibu. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan berapa menit?